Kamu tertangkap kamera sedang bergandengan tangan dengan istri selebritimu di jalan. Dia melaporkanmu ke polisi untuk melindungi citranya dan membuatmu masuk tahanan. Bahkan dia memanggilmu orang mesum. Semua itu hanya demi mempertahankan citra dirinya sebagai lajang. Yang orang lain tidak tahu adalah bahwa Lu Qingsui sebenarnya tidak bisa menulis lagu. Semua karya originalnya berasal darimu. Selama 3 tahun, kamu diam-diam bekerja keras untuknya. Kamu membuatnya menjadi seorang artis terkenal di dunia hiburan. Namun saat kamu ditahan, dia dan manajernya yang gemuk sering keluar masuk hotel bersama. Mereka bahkan merencanakan sebuah kecelakaan. Mereka ingin kamu mati dalam kebakaran. Dan mereka mencuri semua karya musik originalmu dari komputer. Melihat rekaman kematian yang diputar di sistem, hatimu seketika hancur. Jika bisa hidup lagi, kamu memutuskan untuk tidak lagi menjadi anjing setia. Kamu akan hidup untuk dirimu sendiri. Saat itu, kepalamu tiba-tiba terasa berat. Kesadaranmu sempat hilang sejenak. Rasa sakit datang menghantam. Sekumpulan bunga mawar besar menghantam wajahmu. Seorang gadis cantik dengan wajah angkuh menatapmu dengan marah. Hanlin, sudah berapa kali aku bilang, kita hanya teman saja. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Otakmu membeku sejenak. Kemudian kamu segera sadar. Aku telah terlahir kembali. Ini adalah momen di mana Lu Qingsui menolak pengakuan cintamu untuk ke-10 kalinya. Hari ini adalah hari pertama audisi penyanyi terbaik kampus. Lu Qingsui menyanyikan lagu Mongdong dengan suara uniknya. Dia mendapatkan kartu hijau dari semua juri. Dia langsung lolos ke 50 besar. Dan orang yang menciptakan lagu itu bukanlah orang lain. Itu adalah kamu sendiri. Kamu memberikan semua hak cipta lagu itu sebagai hadiah untuk Lu Qingsui. Berharap bisa mendekatinya saat dia merasa tersentuh dan bahagia. Namun kamu ditolak dengan tegas. Hanlin, antara aku dan kamu tidak mungkin terjadi. Kumohon hormati dirimu sendiri. Jaga jarak denganku. Tapi kamu saat ini telah berubah sepenuhnya. Baiklah, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, kamu pergi dengan tenang. Tanpa sadar, langkahmu membawamu ke kantin. Sesekali kamu merasakan beberapa pandangan tertuju padamu. Kamu berdiri dalam antrean panjang sambil menahan tatapan orang-orang. Meresapi suasana sekolah yang sudah lama kamu rindukan. Di kehidupan sebelumnya, kamu sebenarnya ingin ikut lomba penyanyi terbaik kampus dengan lagu original. Namun kamu tidak memiliki keunggulan dalam teknik vokal. Terutama setelah memberikan gelar pencipta lagu kepada Lu Qingsui. Meski ikut lomba, kamu hanya menjadi pengisi kuota peserta. Akhirnya, semua itu pun terlupakan. Di kehidupan kedua ini, kamu tidak ingin memberikan kesempatan milikmu kepada orang lain lagi. Kamu duduk di salah satu meja dengan nampan makananmu. Lalu kamu membuka aplikasi musik di ponselmu. Saat membuka aplikasi Netcloud Music, kamu tertegun. Judul-judul lagu dan nama penyanyi di halaman utama dan tangga lagu. Semuanya asing bagimu. Kamu tampak bingung, memutuskan untuk tidak peduli apakah aplikasinya bermasalah. Lalu kamu memilih salah satu lagu secara acak. Sebuah lagu berjudul Cerah oleh Zoudong. Saat intro berbunyi, tanganmu yang memegang sumpit langsung berhenti. Melodi ini sangat unik, sangat indah. Kenangan indah yang deras dan penuh emosi langsung menghantam hatimu. Hujan deras dan momen yang tak terlupakan itu menyeruak di pikiranmu. Namun saat ingin melanjutkan mendengarkan, lagu itu tiba-tiba berhenti. Kenapa tidak bisa diputar? Halo, tuan rumah. Yang Anda lihat sekarang adalah koleksi musik dari negara Huaguo di dunia paralel Blue Star. Industri hiburan Blue Star berkembang 50 tahun lebih maju dibandingkan dunia Anda saat ini. Pemberitahuan, jumlah mendengarkan lagu Anda terbatas. Selesaikan misi yang diberikan sistem untuk membuka lebih banyak kesempatan mendengarkan. Mohon Tuan Hanlin ikut serta dalam lomba penyanyi terbaik kampus. Gunakan lagu cerah untuk berkompetisi. Dapatkan kartu hijau penuh dari semua juri. Di telingamu, lagu cerah terus berulang. Melodinya unik tapi mudah diingat. Tidak lama kemudian, kamu sudah menguasainya. 3 hari kemudian, giliranmu untuk tampil dalam lomba. Yang tidak kamu duga, Lu Qingsui juga ada di sana. Namun dia bukan datang untukmu. Dia datang menemani teman sekamarnya, Chen Hong. Dia menikmati perasaan di mana orang lain tidak bisa menyamainya. Tanpa sengaja, kalian bertemu. Lu Qingsui tampak seperti mendengar lelucon. Kamu, ikut kompetisi, Hanlin. Apa kamu sedang bercanda? Kamu pikir dengan ikut kompetisi ini, kamu bisa setara denganku? Kamu berdiri dari kursi dan berkata, mungkin aku bisa lebih tinggi darimu? Kemudian dengan suara pelan, kamu berkata, Lu Qingsui, ada beberapa hal yang bisa dipercaya orang lain. Tapi jangan sampai kamu juga percaya pada kebohonganmu sendiri. Jangan lupa bagaimana kamu mencapai pencapaianmu sekarang. Bagaimana aku mengangkatmu, aku juga bisa menjatuhkanmu. Nada dingin Hanlin membuat Lu Qingsui terkejut. Hanlin yang sekarang seperti orang yang berbeda. Namun, dia dengan cepat menepis pikirannya. Ini pasti trik barunya. Dia tidak akan terjebak kali ini. Kemudian dia berkata, kamu masih punya lagu original? Pikiran Lu Qingsui berputar cepat. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu mendapatkan kartu hijau penuh, aku akan jadi pacarmu. Jika tidak, kamu harus membuat lagu original untukku di semua kompetisi berikutnya. Baik,
Aku setuju. Namun, jika aku mendapatkan kartu hijau penuh, aku tidak butuh kamu jadi pacarku. Cukup biarkan aku menyentuhmu. Pandanganmu turun, tertuju pada bagian leher baju Lu Qingsui yang hampir tidak bisa menutupi dadanya. Baik, aku setuju. Aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu percaya diri. Tak lama, dua peserta di panggung selesai tampil. Kamu, yang ada di belakang panggung, bersiap-siap untuk tampil. Ponselmu tiba-tiba menerima pesan dari teman sekamarmu, Jiang Kai. Masalah besar, Lin Ge. Aku baru tahu bahwa salah satu juri adalah bibi Lu Qingsui. Kamu tanpa sadar mengumpat pelan. Sialan. Namun, saat ini, hal terpenting adalah menyanyi sebaik mungkin. Berikutnya, kami undang peserta nomor 03167, Han Lin, naik ke panggung. Akan membawakan lagu cerah. Lampu panggung perlahan meredup. Hanya satu sorotan cahaya tertuju padamu. Kamu duduk di tengah panggung sambil memegang gitar. Lalu kamu memetik senar gitarnya. Melodi yang ringan dan bersih membuat orang ikut terhanyut. Salah satu juri, Jiang Han, seorang produser musik generasi baru dan alumni kampus ini, meletakkan tangan di dagunya, menunjukkan ekspresi tertarik. Melodi ini menarik, katanya. Di bawah panggung, Lu Qingsui menatap Han Lin yang bersinar di atas panggung. Hari ini, Han Lin tampak berbeda. Dia terlihat sangat memikat. Beberapa kata sederhana, langsung membangkitkan kenangan. Liriknya sederhana dan biasa saja. Tidak ada kata-kata yang rumit, tanpa menyebutkan rasa kehilangan, tetapi tetap membawa perasaan kehilangan yang lembut. Liang Xian, seorang penulis lirik terkenal, menarik napas panjang. Seolah-olah sesuatu langsung menghantam pikirannya. Awalnya, saat audisi hampir berakhir, semua orang merasa bosan dan mengantuk. Namun lagu cerah yang dibawakan Han Lin, meskipun bukan lagu yang sangat heboh, melodinya yang segar, seperti petir yang menyambar di tanah datar, langsung menarik perhatian semua orang. Di ruang kelas itu, kenapa aku tidak bisa melihatnya? Hujan yang menghilang, aku ingin merasakannya sekali lagi. Keberanian yang hilang, aku masih menyimpannya. Apakah kamu akan menunggu atau pergi? Pada hari berangin, aku mencoba menggenggam tanganmu, tapi hujan perlahan semakin deras, sampai aku tidak bisa melihatmu lagi. Saat para penonton di bawah panggung dan para juri di atas panggung masih terhanyut, lagu cerah mencapai bait terakhirnya. Senar gitar berhenti bergetar, aula besar itu terdiam sesaat, kemudian meledak dengan tepuk tangan yang seperti ombak pasang. Terima kasih kepada Han Lin atas penampilan luar biasanya. Sekarang, mari kita dengarkan komentar para juri. Jiang Han berbicara dengan semangat. Luar biasa, Han Lin. Ini adalah lagu paling mengesankan yang pernah aku dengar dalam beberapa hari terakhir. Kemudian giliran Liang Xian untuk memberikan komentarnya. Narasi yang sederhana, menggambarkan masa muda di sekolah. Emosi manis yang polos, dan rasa kehilangan yang tak terwujud dengan sangat mendalam. Han Lin, kamu benar-benar seorang jenius. Setelah Liang Xian memberi komentarnya, giliran juri ketiga, Yao Yao. Yao Yao adalah bibi dari Lu Qingsui. Namun, Yao Yao tampak sangat bimbang. Sebelum Han Lin tampil, Lu Qingsui mengirim pesan padanya, memintanya untuk tidak memberi Han Lin nilai tinggi. Namun, dia tidak menyangka penampilan Han Lin begitu memukau. Saat Yao Yao memberikan komentarnya, suara keraguan dan ketidakpercayaan langsung terdengar dari penonton. Bahkan juri lain dan pembawa acara di atas panggung terlihat terkejut mendengar komentarnya. Jika dua juri sebelumnya memuji lagu ini, biarkan aku menjadi orang yang jujur. Lagu cerah ini memang sangat mengesankan dari sisi komposisi, tetapi liriknya masih kurang kuat, agak klise. Selain itu, kemampuan vokal Han Lin masih memiliki banyak kekurangan, masih banyak ruang untuk perbaikan. Dia sudah membayangkan reaksi penonton saat mendengar komentarnya. Penonton pasti akan mencacinya. Namun Lu Qingsui berkata, selama Han Lin tidak mendapatkan kartu hijau penuh, dia akan menjadi penulis lagu eksklusif untukku dan Lu Qingsui. Penawaran ini terlalu menggiurkan. Meskipun melawan hati nuraninya, dia harus memastikan Lu Qingsui menang taruhan. Seperti yang diduga Yao Yao. Begitu dia selesai bicara, suara keraguan dan ketidakpercayaan terdengar di seluruh aula. Apakah komentar ini serius? Apakah Yao Yao mendengar lagu yang sama seperti kita? Lagu yang begitu mengesankan ini disebut klise? Sungguh lucu. Ini adalah lelucon paling konyol yang kudengar tahun ini. Sejujurnya, aku pernah mendengar lagu-lagu Yao Yao. Semua lagunya biasa saja, tidak ada vokal, tidak ada kedalaman. Semua terdengar mengerikan. Mendengar komentar para penonton, wajah Yao Yao mulai tampak tegang. Manusia memiliki naluri untuk melawan. Awalnya, Yao Yao merasa sedikit bersalah memberikan nilai buruk kepada Han Lin. Namun setelah mendengar komentar negatif dari penonton, dia merasa bahwa penilaiannya menjadi sangat wajar. Kemudian dia melanjutkan, memiliki bakat saat muda adalah hal baik. Tetapi jangan terlalu terburu-buru. Seharusnya lebih bersabar dan memperbaiki diri. Jangan sampai kehilangan arah hanya karena beberapa pujian dari orang lain. Pembawa acara di atas panggung terlihat terkejut mendengar komentar ini. Ekspresinya tidak bisa disembunyikan. Dari 5 juri,
Yao Yao dikenal sebagai juri yang paling lembut. Bahkan ketika peserta lain bernyanyi sangat buruk, Yao Yao selalu memberikan dorongan dengan nada lembut. Namun, kali ini terhadap Han Lin, dia berubah drastis. Sebagai juri lain, Jiang Han sudah merasa kesal sejak Yao Yao mulai memberikan komentarnya. Dia sudah menahan diri selama beberapa hari. Setiap kali dia memberikan kritik tegas kepada peserta, Yao Yao akan berkata, "Jangan terlalu keras, Pak Jiang. Mereka masih anak-anak." Namun kali ini, terhadap Han Lin, ketika orang lain memuji, dia malah memberikan kritik tajam. Jiang Han berkata, "Saya tidak setuju dengan komentar Bu Yao, terutama ketika dia menyebut lirik lagu ini klise. Hanya karena estetika Anda tidak cukup untuk memahami kedalamannya. Bukan berarti liriknya klise." Liang Xian tersenyum dan berkata, "Pak Jiang, jangan seperti itu. Mungkin Bu Yao lebih dalam daripada kita. Kenapa kita tidak meminta Bu Yao menjelaskan di mana letak klisenya?" Komentar sarkastik ini membuat wajah Yao Yao yang penuh riasan menjadi kaku. Dia langsung berada dalam tekanan besar. Apa yang bisa dia katakan? Lagu yang baru saja dinyanyikan Han Lin hanya meninggalkan kesan indah di kepalanya. Tentang klise atau teknik vokal, itu semua hanya ucapannya mengikuti komentar orang lain sebelumnya. Saat itu, dari mikrofon, terdengar suara manajernya yang marah. "Yao Yao, kamu sedang apa? Bukankah aku bilang, kalau tidak tahu caranya, cukup puji saja. Jangan asal memberikan komentar." "Bagus, sekarang, aku ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikannya." Dengan suara seperti ingin menangis, Yao Yao berkata, "Saya tidak tahu kenapa Pak Jiang dan Pak Liang punya pendapat besar tentang saya. Saya hanya memberikan komentar objektif." Jiang Han tersenyum. Tatapan mata Jiang Han penuh dengan penghinaan. "Bu Yao benar-benar objektif ya. Bagaimanapun, komentarnya penuh kritik sebelumnya. Peserta lain dibilang masih pelajar, jadi jangan terlalu keras. Memberikan nilai tinggi akan membuatnya terlihat tidak konsisten." Tapi giliran Han Lin, dia menggunakan standar penyanyi profesional. Namun, manajernya melalui mikrofon mengatakan, sulit untuk tidak berpikir ada dendam pribadi dari Bu Yao. Wajah Yao Yao menunjukkan rasa panik. Saya tidak mengenal satupun peserta di sini. Mana mungkin ada dendam pribadi?" Pembawa acara mulai panik. Pertengkaran di antara juri adalah masalah besar. Dia buru-buru mencoba menengahi. Setiap orang memiliki pemahaman unik tentang musik. Saya yakin Han Lin akan mempertimbangkan masukan dari semua juri. Karena waktu terbatas, mari kita lanjutkan ke komentar dari juri berikutnya. Juri lainnya sangat puas dengan penampilanmu. Mereka semua memberikan pujian tinggi. Setelah komentar selesai, tiba waktunya untuk penilaian. Saat penilaian dimulai, kamu merasa pasrah. Dengan Yao Yao yang tidak bisa diprediksi, kamu tidak berharap mendapatkan nilai sempurna. Asalkan bisa lolos, itu sudah cukup. Tentang taruhan dengan Lu Qingsui, kamu sudah menyiapkan rencana. 10 detik kemudian, semua juri selesai memberi nilai. Pembawa acara berkata dengan lancar, "Semua juri telah selesai memberi nilai. Sekarang mari kita lihat hasilnya." Jiang Han dan Liang Xian dengan puas memberikan nilai sempurna 100. Kemudian giliran Yao Yao. Mari kita lihat nilai yang diberikan Bu Yao. Nilai dari Bu Yao adalah 98. Kamu tampak terkejut. Yao Yao benar-benar memberimu nilai setinggi itu? Ada apa ini? Sebenarnya, Yao Yao awalnya tidak berniat memberikan nilai tinggi. Pastikan kamu memberikan nilai tinggi. Setelah mempertimbangkan, dia memutuskan untuk memberi nilai 90. Namun, dia melihat bahwa bahkan Jiang Han, yang biasanya paling kritis, memberikan nilai 100. Akhirnya, dia mengubah 90 menjadi 98. Namun, para penonton sepertinya tidak setuju. Sebelumnya, ada seorang peserta yang bernyanyi sangat buruk, tapi dia tetap diberi nilai 98. Peserta yang sedikit lebih baik malah diberi 100 dengan begitu antusias. Kenapa giliran Han Lin standarnya berbeda? Ada yang bisa menjelaskan? Sebelumnya, saya cukup menyukai Yao Yao. Sekarang dia terlihat palsu. Tidak ada rasa lagi. Benar-benar, dari 5 juri, kecuali Yao Yao, 4 lainnya memberikan nilai 100. Wajahmu menunjukkan senyum lega. Terima kasih atas penghargaan dari para juri. Saya akan terus bekerja keras. Saatnya momen yang menegangkan. Dengan nilai lebih dari 95, Han Lin berhak mendapatkan kartu merah dan hijau dari juri. Jika kelima juri memberikan kartu hijau, dia akan langsung lolos ke 50 besar tanpa harus melewati 2 babak berikutnya. Sampai saat ini, hanya Lu Qingsui yang mendapatkan keistimewaan ini. Apakah hari ini, Han Lin bisa mengulang keajaiban tersebut? Setelah pembawa acara selesai berbicara, entah kebetulan atau tidak, kamu melihat ke arah kerumunan penonton, dan langsung melihat Lu Qingsui. Kamu menghindari kontak mata dengannya. Namun, Lu Qingsui merasa ada ejekan di matamu. Dia menggertakkan giginya. Taruhan ini, dia harus menang. Bibi, kamu harus memberikan kartu merah. Kita tidak bisa kalah taruhan ini. Baru-baru ini, putra kedua dari Huasing Jewelry mengejarku.
Aku bisa memintanya agar kamu menjadi duta merek mereka. Tawaran Lu Qingsui sangat menggiurkan. Yao Yao memang tertarik menjadi duta merek tersebut. Dia sedang dalam proses negosiasi dengan tim Huasing Jewelry. Namun, pada saat yang sama, suara manajernya terdengar melalui mikrofon. Perusahaan bilang, kamu harus memberikan kartu hijau untuk Han Lin. Perusahaan melihat potensi besar pada Han Lin. Setelah kompetisi, mereka akan menghubunginya. Kartu hijau ini akan menjadi nilai tambah untuk profilnya. Mata Yao Yao membelalak. Kenapa seorang pendatang baru yang bahkan belum menandatangani kontrak harus membuatnya, seorang senior, memberi jalan? Akhirnya, momen penentuan tiba. Jiang Han dan Liang Xian tanpa ragu langsung mengangkat kartu hijau. Tekanan pun jatuh pada Yao Yao. Saat itu, semua orang menahan napas. Tiba-tiba, penonton serempak berteriak, kartu hijau. Yao Yao, di bawah tekanan besar, mengambil kartunya. Melihat hasilnya, pembawa acara terkejut. Keputusan terakhir dari Bu Yao adalah kartu merah. Teriakan protes langsung terdengar dari penonton. Sialan, apa Yao Yao ini bodoh? Lagu ini, sejujurnya, lebih memukau daripada lagu Lu Qingsui. Kenapa Yao Yao begitu bias? Aku dengar, Yao Yao adalah bibi Lu Qingsui. Dulu, saat Han Lin menyatakan cinta, mereka bertengkar cukup buruk. Mungkin ini adalah pembalasan dari Lu Qingsui. Sudah tersebar di forum, Yao Yao adalah bibi Lu Qingsui. Saat Yao Yao menunjukkan kartu merah, Lu Qingsui yang baru saja menghela napas lega kembali tegang. Di momen penting seperti ini, jika hubungan mereka dengan Yao Yao terbongkar, akan buruk untuk semua pihak. Suara lain terdengar dari belakangnya. Benar-benar menjijikkan, hanya demi membuat Lu Qingsui bersinar sendirian. Yao Yao sengaja menghalangi Han Lin dari kemajuan. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang bicara tentang dia dan Yao Yao? Temannya, Chen Hong, menepuk bahu Lu Qingsui. Qingsui,